moderator, Anda mengingatkan agar kembali ke tema debat, karena tadi pertanyaannya itu carbon capture itu nanti debat keempat tanggal 21 Januari. Tapi saya tahu itu kan untuk menghindari tidak adanya regulasi sekarang ini agar tidak lagi terjadi penggundulan karena food estate seperti yang terjadi. Saya sekarang mau bertanya dalam topik ini. Di dalam visi dan misi Anda disebut kalau rasio pajak dinaikkan menjadi 23%. Dalam simulasi kami, angka itu hampir tidak masuk akal. Karena pertumbuhan ekonomi bisa 10. Padahal selama ini pertumbuhan ekonomi 5-6 gitu. Itu kalau Anda bisa menaikkan rasio pajak sampai segitu bisa 10%. Lalu bagaimana Anda mau menaikkan pajak? Orang mau insentif pajak aja orang tidak ngambil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rasio pajak 23% tidak realistis. Dikutip dari situs DJP Kementerian Keuangan Republik Indonesia, rasio pajak adalah perbandingan penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto. Rasio ini merupakan alat ukur untuk menilai kinerja penerimaan pajak suatu negara. Komponen penerimaan pajak di Indonesia mencakup penerimaan pajak pusat, penerimaan negara bukan pajak, PNBP, minyak dan gas, dan PNBP pertambangan umum. Pajak daerah tidak menjadi komponen perhitungan rasio pajak. Kementerian Keuangan, Kemenkeu, mencatat, rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto, PDB, Indonesia dalam arti sempit sebesar 10,39% pada 2022. Persentase tersebut meningkat 1,27 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 9,12%. Peningkatan rasio pajak ini merupakan yang kedua kalinya setelah turun tajam pada 2020. Kenaikan tersebut didorong oleh besarnya realisasi penerimaan pajak pada tahun lalu. Berdasarkan data Kemenkeu, realisasi penerimaan pajak Indonesia sebesar Rp2.034,6 triliun pada 2022. Nilainya mencapai 114% dari target anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sebesar 5,3%. Jika asumsi menaikkan rasio pajak sebesar 23%, maka minimal pertumbuhan ekonomi Indonesia harus 10%, tertinggi di dunia, sementara rata-rata rasio pajak secara global hanya 13,5%. Apa mungkin menaikkan rasio pajak 23% dan bagaimana caranya? Mengutip Databox, kata data publikasi 27 Februari 2023, komponen penerimaan pajak Indonesia versi OECD 2020, terdiri dari PPN barang dan jasa berhasil mengumpulkan jumlah tertinggi sebesar 28%, PPh badan 27%, pajak lain barang dan jasa 14%, PPh 21 11%, iuran jaminan sosial 6%, pajak lainnya 13%. Struktur ekonomi Indonesia masih didominasi oleh UMKM, di mana 60% diantaranya merupakan UKM, usaha kecil dan menengah, dan sekitar 37% lainnya merupakan usaha mikro yang memiliki omset kurang dari Rp300 juta per tahun atau Rp1 juta per hari. Atau yang berpenghasilan Rp1,5 juta per hari atau di bawah Rp500 juta per tahun? Apakah yang tergolong kelompok ini dipajaki? Dilihat dari jumlah pelaku UMKM sangat besar dan berpotensi mendapatkan pajak yang cukup besar. Ada potensi penerimaan pajak bersumber dari pajak daerah sebesar 2,5% tahun 2022. Jika rencana menaikkan rasio pajak menyasar hasil produk turunan dari program hilirisasi dapat berdampak pada nilai kompetitif produk itu sendiri. Ini akan menghambat daya saing produk Indonesia di pasar global. Penerimaan pajak tahun 2022 didorong oleh pemulihan ekonomi dan dorongan tren harga komoditas yang masih tinggi pada 2022. Selain itu, pemerintah melanjutkan reformasi perpajakan lewat Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, UU HPP. Meski meningkat, rasio pajak Indonesia masih lebih rendah dibandingkan rata-ratanya secara global. Bappenas mencatat, rata-rata rasio pajak di dunia sebesar 13,5%, sementara Gibran merencanakan 23%.